Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perlawanan sebelum abad ke-20 mengenai Perang Padri. Kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Tuanku Nan Receh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta tuanku untuk lintau untuk mengajak yang dipertuan Pangaruyung Sultan Arifin Munaingsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Beberapa ada yang menentang dalam kesepakatan antar kaum Padri dan kaum adat. Kerajaan Pangaruyung bergejolak puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pangaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Proses Perang Padri. Pada tahun 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pagaruyang. Perang ini yang menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh termuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Masiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dimana pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang menjajah wilayah Nusantara, termasuk wilayah Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonial Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort Van der Chapellan. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun, Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Lubuk Agam. Tanggal 14 Agustus 1822, terjadi pertempuran di daerah Baso. Kapten Goffin dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Tahun berikutnya, pada tanggal 13 April, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, yang dimana merupakan daerah markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit, hingga menyebabkan Belanda mundur pada tanggal 16 April 1823. Kemudian, Raff meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, pada 1825, sang Sultan wafat. November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata, sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Karena pada saat itu Belanda sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lainnya, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol, yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri, mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu, karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim non-Muslim Marriage, Political and Cultural Constitution in Southeast Asia 2009 yang disusun oleh Gavin W. Jones dan kawan-kawannya menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar ini dikenal dengan nama
Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama, yakni adat Basani Syarak, Syarak Basani Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berdasarkan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Karena perang Padri itu sebenarnya bermula dari adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Tetapi pertentangan itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Sehingga strategi perang dari pihak Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok dengan konteks yang berbeda-beda. Dimulai dari strategi pribumi menghadapi pribumi lagi dengan keterlibatan Belanda. Dan keterlibatan Belanda inilah yang justru akan memperumit keadaan, sampai strategi melawan Belanda itu sendiri. Strategi-strategi tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, strategi dari kaum adat dan kerajaan Pagaruyung dengan meminta bantuan Belanda. Ketika kaum adat telah kewalahan menghadapi kaum Padri, disebabkan karena kaum Padri terus menyerang kaum adat, maka kekalahan pun akhirnya harus ditanggung oleh kaum adat. Hal ini diperburuk dengan hilangnya Sultan Arifin Munsyah. Kaum adat mendapatkan keadaan yang semakin terjepit. Akhirnya mereka berunding untuk menyelesaikan masalah. Dalam perundingan ini, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan pada pihak Belanda. Perundingan dengan Belanda dilakukan oleh kaum adat dengan diwakili oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar. Meskipun sebenarnya Sultan Tangkal Alam Bagagar tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi Belanda terus memaksa untuk menandatangani perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa kerajaan Pagaruyung sudah menyerah pada pemerintahan Hindia Belanda, sehingga Padang pun akhirnya dipimpin oleh Residen James Dupuy. Atas rekomendasi dari Residen, Sultan Tangkal Alam Bagagar pun dijadikan sebagai Regen Tanah Datar. Kesempatan dari aliansi ini pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai komoditas Minangkabau, yang mana tanahnya sangat cocok ditanami kopi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kopi adalah komoditas perdagangan yang sangat penting bagi Belanda di tanah Eropa, dan berbagai tipu muslihat Belanda lainnya. Belanda yang dimintai tolong oleh kaum adat pun mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Mereka mulai menyerang daerah Simawang dan Sulit Air yang dipimpin oleh Kapten Govinen dan Kapten Dienema. Lalu Letkol Ralph membantu dua kapten dan berhasil untuk mengusir kaum Padri untuk keluar dari Pagaruyung. Selanjutnya Belanda pun membangun sebuah benteng di daerah Batu Sangkar yang dinamakan sebagai Fort der Cap. Yang kedua, strategi kaum Padri dengan regroup dan gerilya. Setelah mengalami kekalahan dari Belanda, kaum Padri pun menyusun ulang atau regroup serta mengevaluasi kekuatannya kembali. Mereka melakukan regroup dengan menambah semangat perlawanan dan memperluas serangan, sehingga perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat, salah satunya di daerah Lintau. Kaum Padri menghalau serangan Raf di Tanjung Alam serta Luhak Agam. Kemudian juga di Baso, kaum Padri membuat Kapten Belanda yang bernama Govinet terluka parah hingga meninggal. Strategi baru yang dirancang oleh kaum Padri menuai kesuksesan. Sebab dipimpin oleh Tuan Kunan Renceh, kaum Padri berhasil menekan Belanda terus-menerus hingga kembali ke Batu Sangkar. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri juga kemudian berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda ke Benteng Bonjol. Bahkan dalam beberapa perlawanan, hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam beserta perbekalannya dapat dirampas. Sehingga pada tanggal 21 September 1833, Van den Bosch membuat laporan bahwa serangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan konsolidasi guna penyerangan selanjutnya. Teknik serangan gerilya ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah dengan penuh kecepatan. Dan yang ketiga, strategi kaum Padri dan kaum adat dengan bersatu kita teguh. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu.
karena kaum adat menganggap bahwa keterlibatan Belanda hanya memperkeruh suasana. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba kembali merangkul kaum adat. Sehingga akhirnya pada tahun 1833 muncul kompromi antara dua kaum ini yang dikenal dengan nama Pelakat Puncak Patok di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus atau kesepakatan bersama yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Hal ini menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak oleh kaum padri dan masyarakat adat yang telah bersatu. Belanda menyadari kini bukan hanya menghadapi kaum padri saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Hal tersebut diperkuat dengan kecurigaan orang Belanda pada Sultan Tangkal Alam Bagagar. Belanda pun menangkapnya dengan tuduhan pengkhianatan. Meski Sultan Alam terus menyangkal, tetapi para petinggi tetap saja membuangnya ke Batavia. Pada titik inilah Belanda mulai menyadari bahwa kaum padri dan kaum adat telah bersatu. Selepas pengasingan Sultan Alam Bagagar pada tahun 1833, Belanda pun membuat strategi baru dengan mengeluarkan pengumuman yang diberi nama Plakat Panjang. Pengumuman ini menyatakan jika kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai Minangkabau tersebut, melainkan hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan. Pribumi tidak perlu membayar pajak lagi, serta tetap ada pada naungan pimpinan penghulu. Akhirnya, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk menghadapi kaum padri. Mereka kewalahan menghadapi kaum padri disebabkan karena kaum padri terus menyerang kaum adat. Maka kekalahan pun akhirnya ditanggung oleh kaum adat. Hal ini diperburuk dengan hilangnya Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat mendapatkan keadaan yang semakin terjepit. Akhirnya memutuskan berunding untuk menyelesaikan masalah. Dalam perundingan ini, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak Belanda. Perundingan dengan Belanda dilakukan oleh kaum adat dengan diwakili oleh Sultan Tangka Alam. Meskipun sebenarnya Sultan Tangka Alam tidak memiliki hak untuk mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung, akan tetapi Belanda terus memaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, mereka menyatakan bahwa kerajaan Pagaruyung sudah menyerah pada pemerintahan Hindia Belanda, sehingga Padang pun akhirnya dipimpin oleh Residen James Dupuy atas rekomendasi dari Residen Sultan Tangkal Alam dijadikan sebagai Rejen Tanah Datar. Kesempatan dari aliansi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai komoditas di Minangkabau, yang mana tanahnya sangat cocok ditanami kopi. Belanda yang dimintai tolong oleh kaum adat mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Sumatera Barat. Mereka mulai menyerang daerah Simawang dan Sulit Air yang dipimpin oleh Kapten Gonivet dan Kapten Dienama. Kemudian, Letkol Traf membantu dua kapten serta berhasil untuk mengusir kaum padri untuk keluar dari Pagaruyung. Selanjutnya, Belanda pun membangun sebuah benteng di daerah Batu Sangkar yang dinamakan sebagai Fort de Capellen. Setelah strategi baru yang dirancang oleh kaum padri menuai kesuksesan, aliansi antara Belanda dan kaum adat nyatanya tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab di bulan April 1823, Belanda menambah kekuatan dan Raf pun menyerang daerah Lintau lagi. Akan tetapi pertahanan dari kaum padri terlalu gigih bagi Belanda. Akhirnya Belanda memutuskan untuk kembali ke Batu Sangkar. Atas permintaan dari Belanda, Sultan Arifin Muningsyah dipulangkan kembali ke Pagaruyung. Di tahun 1844, Traf pun meninggal dikarenakan demam, serta Sultan Arifin wafat di tahun 1825. Strategi baru dari Belanda yaitu gencatan senjata. Cara lain yang dilakukan oleh Belanda untuk menyerang kaum padri adalah dengan perundingan. Dikarenakan kerepotan menghadapi kaum padri yang kuat, serta telah mengeluarkan dana yang sangat besar,
Maka Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan perjanjian yang diberi nama Perjanjian Masang. Selama gencatan senjata dilakukan, kubu Padri mulai memulihkan pasukan setelah merangkul kaum adat dengan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Hingga akhirnya lahirlah konsensus bernama untuk menegakkan agama Islam serta Al-Quran di Minangkabau. Dalam bahasa Padang, konsensus ini disebut dengan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah. Kemudian, setelah gencatan senjata berakhir, maka Belanda mulai berperang lagi. Kali ini dipimpin oleh Letkol Elot. Belanda tentu saja lebih siap dibanding sebelumnya. Hal ini dikarenakan senjata telah siap kembali. Selain itu, perang di Ponorogo pun telah berakhir. Akhirnya Belanda melanggar perjanjian dan mulai menyerang Lintau dan Padang Singket. Wilayah ini menghasilkan senjata api serta mesiu. Lantas dibangun juga Fort de Knok di Bukit Tinggi. Selanjutnya Belanda berhasil menaklukkan Luhak, tanah datar di tahun 1831. Letkol Elot sendiri mendapatkan bantuan dari Sentot Prawirodirjo, yang mana merupakan panglima di Ponorogo. Sentot sendiri merupakan panglima di Ponorogo yang membelot yang lebih berpihak pada Hindia Belanda. Akan tetapi tingkah Sentot di Lintau terlihat mencurigakan, karena sebenarnya Sentot memihak kepada kaum Padri. Akhirnya laki-laki ini dibuang di Bengkulu serta menghembuskan napas terakhir di tanah itu. Belanda kemudian menyerang lagi dan kini dibantu oleh Letkol Verloon. Jumlah infanteri yang datang pun bertambah besar. Akhirnya mereka menyerang Lukah Agam dan Kamang, serta Luhak, Limo, Puluah. Kaum Padri akhirnya kalah dan hancur, sehingga mereka mundur ke daerah Bonjol. Sementara di Padang Mantigi, kaum Padri menyerang pertahanan Belanda, sehingga membuat kompeni kewalahan. Padri bertahan terlalu lama, sehingga para petinggi Belanda mulai jenuh dengan keadaan ini. Akhirnya mereka pun memutuskan solusi untuk menyerang benteng Bonjol. Namun serangan yang terjadi di tahun 1833 ini gagal karena taktik gerilya kaum Padri. Di tahun 1835, serangan yang lebih besar diarahkan pada Bonjol. Benteng Bonjol dikepung sampai jatuh di tanggal 16 Agustus 1837. Meski begitu, Tuanku Imam Bonjol selamat dari kepungan. Aliansi dari kaum Padri dan kaum adat mulai melemah dan lelah. Mereka terus-menerus bersembunyi dan berlari. Tuanku Imam Bonjol pun berusaha untuk mengkonsolidasi pasukan Sumatera Barat hingga pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol harus menyerah ke tangan Belanda. Beliau ditangkap serta dibuang di berbagai tempat, mulai di Cianjur, Ambon, dan terakhir di Minahasa. Pengasingan ini dilakukan secara bertahap dan berpindah-pindah. Beliau pun menghembuskan napas terakhirnya di tempat pengasingan, tepatnya pada tanggal 8 November 1864. Lalu selanjutnya, ada akhir dari Perang Padri. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro, Belanda kembali ke tanah Minangkabau dan membangun benteng yang dinamakan Benteng Fort de Kock. Lalu, pada 11 Januari 1833, Belanda diserang kaum Padri dan kaum adat. Belanda pun kembali melakukan strategi untuk melakukan penyerangan balik kepada mereka. Tahun 1837, Benteng Bonjol dikuasai Belanda. Lalu pemimpin kaum Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Ambon, dan Minahasa. Peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri yang berada di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan yang berada di Semenanjung Malaya. Dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya Benteng Bonjol, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Kemudian, sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadi peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau.
Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Ada juga masjid peninggalan dari peperangan ini, yaitu Masjid Bingkudu. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri ini mendorong pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.